Halo bro, jumpa lagi dengan saya Gary Hart. Kembali lagi saya akan berikan prediksi yang akurat berdasarkan statistik pertemuan kedua tim. Dan ya, hari ini bro, spesial malam minggu. Saya akan berikan prediksi 6 tim. Jika ingin main parlay, silahkan pilih 3 tim terbaik kalian. Dan jika ingin main single, silahkan pilih 1 tim terbaik kalian. Dan ingat juga ya bro, ini cuma prediksi, namanya prediksi hanya sebagai referensi. Ada baiknya juga kalian melihat prediksi di channel-channel lain ya. Ya udahlah, langsung saja bro. Ini dia prediksinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. We can go. I know where we can go. Ya, sekarang kita masuk ke Liga Inggris. Di sini ada Liverpool berhadapan dengan Burnley. Ya, sebenarnya ya, di partai kali ini yang paling butuh kemenangan itu sebenarnya Burnley. Karena kan mereka ini, ya bisa kalian lihat lah, mereka ini masih membuka peluang untuk lolos ke zona Liga Eropa. Sedangkan di kubu Liverpool, mereka juga butuh kemenangan sih. Tapi kemenangan mereka itu hanya sekedar ego. Karena mereka ini ingin mencapai 100 poin di Liga Inggris. Sedangkan dari segi head to head bro, ini yang menarik dari Burnley ya, ini yang di tengah ini. Ternyata di 2 pertandingan tandang terakhir Burnley, mereka ini berhasil menang dan berhasil menciptakan 1 gol. Jadi mungkin saja ya Burnley ini akan memberikan perlawanan lah. Sedangkan dari segi head to head bro, ya tidak usah lagi dibahas. Sudah jelas Liverpool lebih unggul daripada Burnley. Jadi secara head to head dan juga statistik, Liverpool jauh lebih unggul daripada Burnley. Ya, sekarang kita langsung saja masuk ke prediksi skornya. Di sini bro, dari 4 situs prediksi besar semuanya sepakat jika Liverpool auto win di pertandingan nanti malam. Dan ada yang prediksikan 2-0, ada juga yang prediksikan 3-0. Jadi untuk prediksi kali ini 60 berbanding 40. Dan ada satu hal yang unik sekali di sini bro. Dari 4 situs prediksi ini semuanya sepakat bahwa Liverpool kemungkinan besar bisa clean sheet di pertandingan nanti malam. Ya, karena kan secara statistik Liverpool ini selalu mencatatkan clean sheet jika bermain di kandang mereka sendiri. Dan menurut prediksi saya mungkin Liverpool akan menang dengan skor 2-1 lah. Di sini saya adu nyali sedikit ya. Saya memprediksikan bahwa Burnley kemungkinan besar bisa mencetak 1 gol. Karena kan dari 2 pertandingan tandang terakhir Burnley, mereka ini selalu menang dan selalu mencetak 1 gol. Dan jika prediksinya 2-1, maka kemungkinan besar saya akan bermain di over. Tapi semuanya kembali lagi kepada kalian bro. Bagi kalian yang sering ngebet, kalian perhatikan baik-baik handicapnya ya. Kemudian kalian pilih handicap mana yang paling aman menurut kalian. Atau kalian juga bisa adu nyali seperti saya dan bermain di over. Atau ya semuanya terserah pada kalian lah. Pokoknya kalian harus analisa baik-baik pertandingan kali ini bro. Dan ada baiknya juga partai kali ini kalian mainkan sebagai single bet. Karena kan nanti malam ini ada banyak sekali partai big match. Dan jika kalian ingin masukkan ke dalam mix parlay ya silakan. Dan satu hal yang utama lagi bro, ikuti kata hati kalian. Ya, sekarang kita masuk ke partai big match di Liga Italia. Di sini ada Juventus berhadapan dengan Atalanta. Ya, sebenarnya dari kedua tim ini yang paling butuh kemenangan itu si Juventus. Karena mereka ini ingin segera mengunci gelar Scudetto Serie A. Dan Atalanta ini ya bisa kalian lihat lah, mereka ini sudah pasti lolos ke Liga Champions musim depan. Tapi masalahnya di sini bro, Atalanta ini mereka ini sama seperti Real Madrid dan Bayern Munchen. Mereka setelah lockdown, mereka ini belum pernah kalah 1 kali pun. Mantap. Dan apalagi Juventus di pertandingan kemarin mereka kalah lah dari AC Milan dengan skor 4-2. Sedangkan performa Atalanta bro, bisa kalian lihat. Mereka ini win strike sebanyak 5 kali. Mantap. Dan jika kita melihat dari segi head to head, ya kedua tim ini sama kuat lah. Tapi uniknya Juventus ini kemarin bisa menang dari Atalanta dengan skor 1-3. Dan yang paling bagus di sini bro, sini dari pemain yang absen.
Di sini pemain yang absen di kubu Juventus hanya Sami Khedira, Merih Demiral dan juga Desich Krido. Jadi Juventus ini sudah bisa memainkan Matthijs de Ligt dan juga Paulo Dybala. Jadi bisa dikatakan bahwa Juventus sudah full team di pertandingan nanti malam. Ya, sekarang kita masuk ke prediksi skornya. Di sini dari 4 situs prediksi bro yang saya lihat semuanya bingung dan mereka semua memilih bahwa partai nanti malam akan berakhir dengan skor imbang. Jadi prediksinya itu 50 berbanding 50. Jadi semuanya itu tergantung feeling kita sendiri bro. Mau ambil Juve atau mau ambil Atalanta. Dan menurut prediksi saya, ya saya juga bingung. Prediksi saya juga mungkin imbang dengan skor 2-2. Tapi saya lebih memilih tuan rumah Juventus bisa menang dengan skor 3-2. Dan ya ini hanya feeling saya pribadi bro ya. Ya jika kalian memilih Atalanta ya silakan. Dan saya kasih tips bagi kalian ya bro. Kedua tim ini bro, baik Juventus atau Atalanta, kedua tim ini paling banyak mencetak gol di babak kedua. Saya juga lihat ya Ronaldo juga paling sering mencetak gol di babak kedua. Apalagi Atalanta, mereka ini jika bermain di babak kedua, mereka selalu mencetak minimal 2 gol. Jadi ya mungkin itu sebuah gambaran bagi kalian lah, mau bermain setengah babak atau main secara full time. Jadi ya prediksi kali ini tergantung feeling kalian ya bro. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik handicapnya bro. Kemudian kalian pilih handicap mana yang paling baik menurut kalian. Atau kalian juga bisa bermain di over under. Ya pokoknya apapun pilihan kalian itu bro, selalu ikuti kata hati kalian. Ya sekarang kita masuk ke prediksi berikutnya. Di sini saya pilih partai yang ini. Di sini antara Valladolid berhadapan dengan Barcelona. Ya kita lihat dulu lah dari segi klasmen. Oke, jadi di partai kali ini yang paling butuh kemenangan adalah Barcelona. Kenapa tidak bro? Karena Madrid ini hanya butuh 4 poin saja untuk menjadi Scudetto La Liga. Jadi mau tidak mau Barcelona harus main mati-matian nanti malam. Apapun pilihannya, Barcelona ini wajib menang bro. Dan jika kita melihat dari segi head to head, yang ini ya, Valladolid ini dalam 5 pertandingan terakhir mereka ini bermain ya tidak begitu bagus lah. Berbeda terbalik dari Barcelona, mereka ini dalam 5 pertandingan terakhir mereka ini menang 3 kali dan hanya imbang 2 kali. Dan jika saya lihat ya rekor kandang Valladolid ini menang, kalah, menang. Jadi rekor kandang Valladolid ini ya tidak begitu bagus lah. Sedangkan dari segi head to head bro, Barcelona menang sebanyak 4 kali dan hanya kalah 1 kali. Dan sekarang bermain di kandang Valladolid ya. Ternyata Valladolid ini pernah mengalahkan Barcelona dengan skor 1-0. Tapi itu di tahun 2014 bro. Sudah sangat lama sekali. Jadi untuk secara head to head, Barcelona lebih unggul daripada Valladolid. Apalagi jika saya melihat di sini ya, dari segi pemain yang absen. Ternyata pemain yang Valladolid yang absen itu sangat banyak sekali dibandingkan pemain dari Barcelona. Ya sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya. Di sini bro, dari 4 situs prediksi ada Sportsmall, Predict, WhoScore dan Football Prediction. Semuanya sepakat jika Barcelona pasti menang di pertandingan nanti malam. Ini sangat wajar sekali ya, karena kan Madrid ini cuma butuh 4 poin lagi bro supaya jadi juara La Liga. Apalagi tadi malam Madrid menang ya. Jadi kemungkinan besar Barcelona akan main mati-matian di pertandingan nanti malam. Dan menurut saya mungkin Valladolid bisalah mereka ini memberikan tekanan bagi Barcelona. Makanya saya memprediksikan mungkin Valladolid mungkin bisa cetak 1 gol. Tapi intinya Valladolid ini akan memberikan perlawanan bagi Barca ya. Karena kan Valladolid ini bro, mereka ini dalam 4 pertandingan kandang terakhir mereka ini belum pernah kalah. Makanya pemain Valladolid mungkin ya lagi bagus-bagusnya. Tapi tetap ujung-ujungnya yang menang Barcelona lah. Jadi itu ya bro, jadi bagi kalian yang pengen ngebet, saya sarankan untuk perhatikan baik-baik handicapnya bro. Kemudian kalian pilihlah handicap mana yang paling menguntungkan bagi kalian. Atau kalian juga bisa bermain di over under ya. Pokoknya kalian analisa baik-baik partai kali ini bro, karena
sudah pasti Barcelona akan main mati-matian nanti malam. Dan jangan lupa bro, satu hal yang utama, apapun pilihan kalian, ikuti kata hati kalian. Ya, sekarang kita masuk ke partai berikutnya. Di sini ada Atletico Madrid berhadapan dengan Real Betis. Ya, di sini ya dari segi klasmen kayaknya yang paling butuh kemenangan itu Atletico Madrid, dimana jika mereka menang maka mereka pasti sudah bisa mengunci tiket ke Liga Champions musim depan. Dan sedangkan Real Betis ya, mereka mau menang atau mau kalah, mereka tetap berada di papan tengah Liga Spanyol. Dan di sini yang bagus bro, jika kita melihat dari segi head to head, ini yang paling atas ini, dimana dalam 2 pertandingan kandang terakhir Atletico ini berhasil meraih kemenangan. Sedangkan performa dari Real Betis ya dalam 2 pertandingan tandang terakhir mereka ini kalah dan mereka imbang menghadapi Celta Vigo. Dan jika kita melihat dari segi head to head bro, ternyata dari segi head to head kedua tim ini ya sangat bagus ya, saling balas-membalas. Dimana jika bermain di kandang Real Betis menang, dan jika bermain di kandang Atletico bisa menang. Tapi sekarang kan bermain di kandang Atletico ya, jadi ya ada kemungkinan Atletico bisa menang. Tapi parahnya di Atletico di sini bro, dari segi pemainnya absen, dimana ada 4 pemain Atletico yang absen di pertandingan nanti malam, dimana ada Velasco, Jesus Gimenez, Hermoso dan Joe Felix. Tapi tidak usah khawatir lah, karena kemungkinan besar Diego Costa ini sudah bisa bermain di pertandingan nanti malam. Ya, sekarang kita masuk ke prediksi skornya. Di sini dari Sports Mall, Predict, WhoScore dan Football Prediction semuanya sepakat bahwa kemungkinan besar Atletico bisa menang di pertandingan nanti malam. Jadi untuk prediksi kali ini 55 berbanding 45. Ya, ini sangat wajar sekali ya bro, karena kan Atletico bermain di kandang mereka sendiri. Dan juga ada rekor sang pelatih Diego Simeone, dimana dia ini jika menghadapi Real Betis, dia ini banyak sekali memperoleh kemenangan. Jadi saya rasa wajar sekali jika Atletico lebih diunggulkan daripada Real Betis. Dan saya juga memprediksikan mungkin Atletico bisa menang dengan skor 1-0 atau mungkin dengan skor 2-0, dan jika paling sial mungkin Atletico bisa menang dengan skor 2-1 lah. Jadi bagi kalian yang sering ngebet, saya sarankan kalian untuk analisa baik-baik pertandingan kali ini, karena kemungkinan Real Betis untuk menang imbang Atletico itu sangat tipis sekali. Dan Atletico juga kemungkinan besar cuma menang dengan skor 1-0 atau 2-0. Jadi bagi kalian yang ingin ambil Real Betis, saya sarankan untuk ambil handicap yang paling bagus bagi kalian. Karena di partai nanti malam Atletico mempunyai peluang untuk menang sangat besar daripada Real Betis. Dan jangan lupa satu hal yang paling utama lagi bro, ikuti kata hati kalian. Sekarang kita balik lagi ke Liga Italia. Di sini ada Lazio berhadapan dengan Sassuolo. Ya, jadi ya untuk partai kali ini sudah jelas jika Lazio butuh sekali kemenangan, karena mereka ini juga ingin menempel Juventus. Apalagi Juventus berhadapan dengan Atalanta ya sebentar malam. Sedangkan dari segi head to head bro, ya bisa kalian tahu lah, performa dari Lazio sedang turun-turunnya, dimana dalam 2 pertandingan terakhir Lazio ini mengalami kekalahan. Sedangkan performa dari Sassuolo, mereka ini sedang bangkit, dimana mereka berhasil meraih 3 kemenangan beruntun ya setelah lockdown. Dan jika kita melihat dari segi head to head, ternyata juga dari segi head to head kedua tim ini sama kuat atau sama imbang, dimana walaupun bermain di kandang Lazio, terakhir kali kedua tim ini bermain imbang dengan skor 2-2. Jadi dari segi head to head dan dari segi statistik kayaknya kedua tim ini ya sama kuat lah. Ya, sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya bro. Di sini dari 4 situs prediksi, Football Prediction, Predict, WhoScore dan Score Predictor, semuanya bingung mau pilih yang mana, mau pilih Lazio atau mau pilih Sassuolo. Dimana ada yang prediksikan partai ini imbang, ada yang prediksikan Lazio menang, ada juga yang prediksikan Sassuolo yang akan menang. Jadi untuk prediksi kali ini ya bisa dikatakan 50 berbanding 50. Ya sangat wajar sekali ya bro, karena kan performa dari Lazio sedang menurun, sedangkan performa dari Sassuolo mereka ini win strike sebanyak 3 kali. Tapi bro menurut saya ya,
Memang benar sih kemungkinan untuk imbang itu sangat besar sekali. Tapi ya saya bertaruh nih bro. Menurut saya mungkin Lazio bisa menang dengan skor 2-1. Kenapa? Karena ya saya hanya melihat dari segi pelatih bro, di mana pelatih Diego Simeone, pelatih Simeone Inzaghi, dan ini jika menghadapi Sassuolo, dan ini selalu berhasil meraih kemenangan. Makanya hanya dengan melihat faktor itu maka saya memilih Lazio bro. Tapi ya ini kan pendapat saya. Jika kalian ingin memilih Sassuolo, ya silakan. Dan untuk partai kali ini juga kalian harus pandai menganalisa bro. Atau kalian harus perhatikan baik-baik handicapnya ya. Kemudian kalian pilih handicap yang paling mana yang paling kalian sukai. Kemudian kalian tentukan mau ambil Lazio atau ambil Sassuolo. Dan jangan lupa lagi ikuti kata hati kalian. Ya sekarang kita balik lagi ke Liga Inggris. Di sini ada Brighton berhadapan dengan Manchester City. Ya jika melihat partai kali ini maka mungkin City sudah pasti auto win ya. Karena kan ini bro bisa kalian lihat di 2 pertandingan kandang terakhir Brighton mereka kalah dari Liverpool dengan skor 1-3. Kemudian mereka juga kalah dari MU dengan skor 0-3. Jadi mungkin para fans City berkata bahwa masa Liverpool dan MU bisa menang, sudah pastilah pasti City juga pasti bisa membantai Brighton. Yap, jika kalian berpikir begitu ya kenapa tidak brother? Tapi hati-hati di sini. Waktu City bertandang ke markas Southampton kan City itu kalah. Jadi kalian para fans City ya jangan dulu takabur. Dan jika kita melihat dari segi head to head bro, sini yang paling bawah. Ya dari 5 pertemuan terakhir City selalu menang atas Brighton. Jadi memang sih di atas kertas secara head to head City lebih diunggulkan daripada Brighton. Sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya. Di sini bro, para situs prediksi lebih memilih City yang akan menang di pertandingan nanti malam. Jadi untuk prediksi kali ini bisa dibilang 40 berbanding 60. Ini sangat wajar sekali ya, karena kan secara di atas kertas City lebih unggul daripada Brighton. Dan juga dari segi head to head antara kedua pelatih, di mana pelatih Guardiola memilih rekor kemenangan yang sangat bagus jika berhadapan dengan Brighton. Dan saya juga sependapat dengan prediksi kali ini, dan menurut saya mungkin City bisa menang dengan skor 0-2. Tapi ya hati-hati bro, ya hati-hati terpeleset seperti saat menghadapi Southampton ya. Jadi bagi kalian yang pengen ngebet, ya saya sarankan untuk perhatikan baik-baik handicapnya. Atau jika ingin main aman mungkin kalian ambil City win. Tapi ya jika kalian merasa ragu, lebih baik kalian tidak usah mainkan pertandingan kali ini ke dalam mix parlay kalian. Mungkin mainkan saja sebagai single bet. Dan ya jangan lupa satu hal yang utama ya bro, apapun pilihan kalian, kembali lagi ikuti kata hati kalian. Ya jadi itu ya bro prediksinya 6 tim. Sebenarnya ada 7 sih, ditambah Watford berhadapan dengan Newcastle. Tapi saya yakinlah kalian sudah tahu mana yang akan menang. Jadi kalian harus pandai-pandai menganalisa ya bro. Ya karena selalu saya katakan bro, jangan pernah percaya prediksi 100%. Jika prediksi itu akurat, maka itu murni karena faktor keberuntungan. Dan jika ada prediksi yang meleset, mungkin saja itu faktor kesengajaan. Jadi jangan pernah percaya orang lain bro, percaya saja pada diri kalian sendiri. Silakan like video ini bro jika kalian suka, dan silakan dislike jika tidak suka. Saya Gary Hart, sampai jumpa di prediksi selanjutnya.